selamat siang. Selamat datang di Sehatify. Suara kami, sehatkan kamu. Oke, sebelum kita masuk ke yang seru-seru nih, tentunya kita semua pasti udah kenal pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum itu perkenalkan, aku di sini sebagai pembawa podcast. Aku di sini biasa dikenal sebagai Nadia dari kelompok 1 IKM 3D yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini dengan tema yang tentunya relate banget dengan kita sebagai mahasiswa. Nah, tentunya di sini aku gak sendiri nih guys. Aku ditemani sama Mbak yang cantik banget, sumpah. Oke, oke, kita masuk. Silakan Mbak Tessa. Mbak Tessa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tessalonika Arina Pambudi, biasa dipanggil Tessa. Sekarang aku S2 Kesehatan Masyarakat, peminatannya promosi kesehatan gitu. Dan kebetulan aku juga lagi fokus penelitiannya di remaja, perilaku remaja, terus juga khususnya Gen Z. Terus juga terkait dengan kebetulan tesis aku tuh tentang gaming addiction ya, gaming disorder gitu. Jadi emang fokusnya ke perilaku remaja gitu. Oke. Nampaknya sangat relate sama topik yang akan kami bawakan di podcast kali ini nih guys. Ini ya, kita kan Mbak Tessa sendiri kan sebagai mahasiswa juga ya, dan saya sendiri juga sebagai mahasiswa S1 yang bergelut di rumpun kesehatan. Tentunya pasti kita ini ada relate sama isu-isu kesehatan dan di kalangan mahasiswa. Kalau dari yang aku bener-bener notice nih Mbak, di era sekarang ini kita banyak banget kayak tren ngopi. Betul. Nah, ini kayak menarik banget gitu Mbak, karena di sekitar Nadia sendiri kayak banyak banget temen-temen yang coffee enthusiast. Iya. Terus juga berkaitan banget nih sama kan ini udah zaman kan semakin berkembang ya Mbak, teknologi. Nah, salah satu dari bentuk teknologi ini kan sosial media. Nah, di sosial media ini sendiri contohnya di platform TikTok, YouTube sama Instagram ini kayak bener-bener berjamur banget konten coffee morning routine, terus juga coffee shop yang estetik gitu. Nah, itu kayak apa ya? Kayak bener-bener jadi sebuah tren yang kayak kita tuh nggak bisa nge-skip itu gitu Mbak. Jadi kayak kalau dari Nadia sendiri kayak ngelihatnya tuh mahasiswa-mahasiswa sekarang itu kayak bener-bener udah lengket banget nih sama hal-hal berbau kopi. Nah, mungkin dari Mbak Tessa sendiri nih, pernah nggak sih kepikiran kenapa di era-era saat ini itu mahasiswa tuh kayak makin sering gitu, intensitas ngopinya itu kayak makin meningkat di akhir-akhir ini. Oke. Emang ya kalau kita amati nih, zaman dulu sama zaman sekarang, mungkin kecenderungan konsumsi kopinya sekarang lebih tinggi. Nah, betul. Apalagi di usia-usia yang lebih muda gitu ya. Apalagi Iya. kita remaja nih ya. Iya. Kalau menurut jurnal-jurnal yang aku baca nih, jurnal-jurnal, ini tuh ada efeknya dari media sosial, ya. Oh, relate ya. Dan ternyata. juga ternyata remaja zaman sekarang itu lebih notice sama kesehatan ternyata. Oh, Iya. justru notice ya? Jadi lebih notice Oh, gitu. gitu, Apalagi sama lifestyle yang ada di sosial media. Misalnya nih, misalnya kita tahu ada kayak selebgram di sosial media. Dia morning person banget. Wah, Bawa iya. kopi tapi ke gym gitu. Nah, itu dia. Itu kan. Sebenarnya dia tuh notice sama kesehatan dan membuat kopi itu sebagai booster dia semangat untuk nge-gymnya. Oh, jadi bahan bakar gitu ya Mbak? Betul. Oh, Sebenarnya itu positif. positif. Tapi orang-orang yang ngelihat itu mungkin sebagian orang apa ya? Sebenarnya cuma FOMO aja. Bisa aja ya media Bisa, sosial tuh bisa. buat kita FOMO, fear of missing out. Iya. Oh, di sini lagi tren nih. Ternyata morning person tuh bawa kopi tuh keren loh gitu. Akhirnya dia coba kopi. Ternyata enak dan merasa kayak feel better, lebih semangat, lebih fokus. Jadi kebiasaan gitu. Terus juga media sosial ini menurut aku sebuah keuntungan ya, karena yang pertama dari sudut pandang bisnis kafe kopi-kopi itu media sosial tuh sebagai platform untuk pemasaran, untuk Betul, branding, untuk marketing gitu ya. Otomatis itu akan menaikkan demand dari kopi tersebut untuk menarik jual beli tadi. Yang kedua, di medsos itu juga
memberikan rekomendasi kafe-kafe terbaru nih, Betul ya banget. kan? Iya, Itu misalnya, sering banget. apalagi sekarang ini kita remaja-remaja nih suka banget sama kafe yang estetik, Betul. lucu-lucu gitu. Apalagi kita yang Iya. cewek-cewek gitu ya, suka atau pengen foto-foto cantik sekalian di kafe gitu. Betul. Nah, ini Setuju, juga setuju. sebagai tempat untuk rekomendasi tempat-tempat baru. Dan yang ketiga lagi tadi tentang FOMO tadi. Iya. Kita yang ngelihat sebagai penonton, oh mereka minum kopi loh tiap pagi gitu. Mereka sebelum kampus ternyata nongkrong dulu minum kopi terus bawa ke kampus. Atau setelah kuliah mereka nongkrong tuh nugas gitu. Jadi secara nggak langsung itu nge-influence kita sebagai penonton untuk anggap itu sebagai hal yang normal dan perlu kita coba. Muncullah namanya FOMO gitu. Iya. Jadi kayak takut untuk melewatkan tren-tren kayak gitu ya, Mbak. Iya. Jadi mungkin bisa aku tarik garis kalau misalnya sekarang itu dari yang dulunya kopi ini cuman sebagai pelengkap kayak biar nggak ngantuk, sekedar nggak ngantuk, tapi sekarang tuh kayak pelan-pelan tapi pasti itu jadi sebuah kebiasaan atau include di lifestyle Jadi kita lifestyle ya. ternyata. Iya. Jadi budaya urban gitu ya, Mbak. Berarti bisa dibilang itu juga ada pengaruh dari orang terdekat ya, Mbak. Betul. Pasti banget berarti ya Betul itu. Ya. banget. Pengalaman pribadi nih ya. Iya. Aku dulu bukan yang penasaran kopi sendiri, tapi Iya. ternyata orang tuaku nih suka banget sama kopi. Oh. Sebelum berangkat kerja nih, mereka tuh ngopi dulu gitu. Sedangkan aku waktu itu juga belum berangkat sekolah kan, tapi Iya. mereka udah ngopi dulu nih. Oh, udah Iya, udah sang- chill ngopi dulu sebelum berangkat kerja. Iya, iya. Dan aku secara nggak langsung terfikirkan kayak dari pikiran dulu nih, oh ternyata minum kopi tuh bisa jadi kebiasaan ya, asik juga ya ternyata ya, gitu. Terus beranjak dewasa nih, mulai SMA nih, Oh, SMA. kayaknya kalau minum kopi tuh bikin semangat ya. Soalnya aku ngeliat orang tua aku tuh semangat kerja jadinya gitu. Jadi semangat kerja. Cara gitu kan. gitu, Akhirnya aku minum kopi sebelum belajar. Sampai sekarang kebawa karena emang ada efeknya buat aku kopi itu. Jadi emang menurut aku orang terdekat itu juga sebagai salah satu influence kita untuk ngopi. Apalagi nih kita tuh lagi banyak-banyaknya kegiatan sosial kayak ketemu temen di kampus. Iya. Nah itu juga ngefek banget tuh. Misal pulang kuliah kita nongkrong ngopi yuk, ngopi, pesen kopi gitu kan. Awalnya nggak suka kopi tapi kayak temen tuh pesen cafe latte terus, americano terus, enak ya emang ya. Coba, oh ternyata enak. Bisa jadi kayak gitu. Oh, gitu. Nah, Mbak Tessa nih salah satu yang seperti itu ya berarti ya. Bener. Kena influence teman-teman deketnya Mbak gitu. Iya, dari orang sekitarku kayak ternyata kopi enak loh gitu. Dan aku sampai sekarang minum kopi sih. Wah, coffee enthusiast juga berarti. Iya, ternyata ya. Oke. Tiap hari minum kopi sih, jujur. Oke. Terus gini Mbak, kan kita tadi udah bahas tentang kayak itu kan berarti ada peningkatan nih Mbak, intensitas dari ngopi itu sendiri. Nah, kalau dari Mbak Tessa sendiri nih, yang memang menggeluti di bidang promosi kesehatan ya tadi, menurut seseorang yang ahli di bidang tersebut, ada nggak sih Mbak risiko kayak misalnya nih kita terlalu berlebihan konsumsi kopi? Kan tadi dari study case kita kan kayak orang-orang nih jadi kayak rajin tiap hari minum kopi gitu ya. Nah itu ada nggak sih kayak risiko atau dampaknya untuk kesehatan dalam jangka panjang gitu? Oke. Kita tahu bahwa apapun yang berlebihan itu nggak baik ya ternyata ya. Iya. Terus ternyata memang benar dari FDA Food Drugs Administration itu ada rekomendasi konsumsi kafein yang tepat. Itu Ada maksimal itu 400 mg. 400 mg. Iya, itu sekitar 2 sampai 4 gelas per harinya. Gelas Iya. yang medium itu ya Mbak? Yang medium. Jadi iya, tergantung gelasnya ya. Kalau misal gelasnya normal mungkin 3 gelas gitu. Oh iya. Tapi ini tergantung lagi nih, tergantung sama apa? Sama kondisi kesehatan tubuh. Kita ada nggak kondisi kesehatan tertentu? Yang kedua, misalnya itu berhubungan juga dengan berat badan kita. Dan yang ketiga, menurut sensitivitas tubuh kita. Ada yang minum kopi tuh langsung ngefek deg-degan parah, tremor. iya. Pernah? Pernah. Relate. Iya kan relate ya. Karena dia terlalu sensitif sama kafein. Ada yang juga minum 1 gelas nggak ngefek kok, nggak masih ngantuk juga. Oh ternyata ngefeknya baru 2 gelas gitu. Jadi kalau dari FDA tadi ya maksimal 400 mg tadi 400 gitu. miligram. Apa yang terjadi kalau misalnya itu lebih dari dosis? Kita minumnya misalnya karena banyak tugas nih atau emang karena sering nongkrong jadi beli kopi terus bisa 4 gelas, 4 gelas sehari gitu. Efeknya apa? Kita akan
insomnia otomatis. Susah tidur. Susah tidur, Oh iya. iya iya iya. Jam tidur kita akan berantakan ya. Berkurang gitu ya. Biasanya kita mungkin tidur jam 10 malam. Iya. Tapi karena kita ngopinya sore, itu efeknya juga sampai pagi kita bisa begadang itu. Bisa sampai pagi dini Iya. hari gitu ya Mbak. Sebagian orang juga kerasa efeknya itu jantungnya lebih deg-degan karena efek kafeinnya. Kayak ada berdebar-debar Berdebar, gitu ya. Kayak orang tremor gitu. kasmaran gitu berarti ya. Iya, ternyata kirain kita deg-degan, kirain ternyata jatuh cinta, tapi Kayak ternyata minum kopi. karena kafein itu Karena tadi kafein ya. ternyata bukan jatuh cinta gitu. Ternyata memang kalau berlebihan minum kopi itu kurang baik juga. Jadi yang paling pas adalah sesuai dengan kebutuhan kita sendiri dan tujuannya harus tahu nih. Kalau emang pengen buat nemenin nugas, oke, cukup 1 gelas aja mungkin. 1 gelas aja cukup ya berarti. Berarti emang harus rasional juga ya Mbak. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada kayak teman-teman tuh yang tapi aku tuh nggak bisa skip kopi gitu loh. Karena kalau misalnya nggak minum kopi juga nanti jadinya aku nggak semangat. Nah mungkin ada nggak sih Mbak tips-tips mungkin kan dari kafein tadi juga mungkin ada dampak ke kesehatan sama ada mungkin manfaatnya ya Mbak. Nah mungkin setahu Mbak Tessa nih apa sih manfaatnya, terus juga mungkin ada nggak sih minuman yang manfaatnya itu juga serupa seperti kandungan yang ada di dalam kopi itu Mbak. Nah siapa tahu Oke. dari teman-teman yang kayak aku nggak minum kopi tapi aku juga pengen ngerasain manfaat serupanya gitu. Iya. Ada mungkin. Jadi dari minum kopi kita tuh sebenarnya kan cari kafeinnya ya. Iya. Nah ternyata ada beberapa minuman lain yang memang mengandung kafein. Contohnya teh, bisa green tea, Ya. black tea itu sebagai alternatif lain. Karena kalau dari kadarnya yang paling tinggi kafeinnya itu yang dari kopi. Ngomong-ngomong soal kafein ya, jenis-jenis kopi itu banyak nih sebenarnya. Iya. Menurut emangnya ahlinya dari kopi nih, organizational yang Kopi Dunia itu bilang ada 140 spesies atau genus kopi ya kan. Tapi yang paling best seller atau yang paling kita sering konsumsi adalah 2, Robusta sama Arabica. Pernah denger? Pernah banget. Nah, pernah banget. kalau Robusta itu ciri khasnya adalah dia tuh lebih strong kopinya. Kafeinnya otomatis lebih tinggi dan di sini tuh Robusta tuh lebih pahit. Beda lagi sama Arabica. Kalau Arabica itu kafeinnya lebih dikit, rasanya lebih asem, harganya lebih mahal dibanding Robusta. Nah, di sini nih sekedar informasi aja kalau dari jenis kopinya aja tuh udah beda kafeinnya. Itu bisa disesuaikan dengan kita dan dengan selera juga gitu. Oh gitu. Nah, ini kayak insight baru banget sih Mbak. Iya. Aku sebagai yang bukan coffee enthusiast tuh kayak, oh ternyata beda jenis kopi, beda kandungannya dan juga kayak konsumsinya tuh juga tergantung dari apa ya jenisnya tadi ya Mbak berarti. Betul. Oh gitu. Oke. Berarti kalau dari yang ditarik garis dari awal tadi, emang konsumsi kopi ini boleh, tapi asalkan dalam batas wajar. Boleh. Dan konsumsinya juga kalau bisa kita tahu tujuannya gitu ya Mbak. Misalnya untuk nugas ya sewajarnya aja 1 gelas dan itu nggak yang lebih dikit gitu. Jadi harus benar-benar pas gitu ya biar nanti juga untuk kesehatannya nggak berdampak yang gimana-gimana gitu ya Mbak. Betul. Oke, mungkin ini bener-bener momen yang bermanfaat banget nih Mbak buat aku sebagai host tentunya karena di sini kita bener-bener banyak dapat insight baru, utamanya untuk saya yang awam dengan perkopian ini ya Mbak. Mungkin semoga nih Mbak untuk next time-nya kita tetap bisa berkolaborasi lagi mungkin dengan hal-hal baru dan menarik lainnya. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami, dari saya Nadia sebagai moderator dan Mbak Tessa di sini sebagai narasumber kita. Sehatify, suara kami sehatkan kamu. Dadah.